Suara dari kereta yang aku tumpangi membuat aku terbangun dari tidurku saat perjalanan pulang ke kota Bahari. Terdengar pula alunan musik gambang Semarang menyambut kedatanganku kala itu. Malam semakin larut waktu aku tiba di kota itu. Saat keluar stasiun hanya sedikit kendaraan yang aku jumpai. Warganya sudah tenang beristirahat di rumah masing-masing. Kota ini bukan seperti Jakarta yang aktivitasnya tak kenal waktu. Jakarta bagaikan kota yang tidak pernah tidur. Angin laut yang berhembus malam itu terasa berbeda. Dinginnya menusuk sampai ke kulit. Tak berapa lama mobil yang aku pesan melalui aplikasi online kini sudah tiba. Segera aku masuk ke dalamnya dan mobil langsung melaju tenang meninggalkan stasiun untuk menuju rumah. Masih terngiang peristiwa saat prosesi lamaran beberapa bulan yang lalu. Setiap detailnya masih tertancap jelas di pikiranku. Kini aku pulang ke kota Bahari kembali. Tersisa beberapa hari menuju hari pernikahanku. Ada beberapa hal yang perlu untuk dipersiapkan sebelum digelarnya prosesi akad nikah yang akan dilaksanakan di Banjarnegara, kota calon istriku berada. Masih cukup waktu untuk memastikan semuanya akan berjalan dengan lancar. Bapak dan ibu yang sudah menunggu di depan pintu rumah menyambut kedatanganku dari Jakarta. Segera aku cium tangan mereka dan setelahnya duduk di ruang tamu. "Lancar perjalanannya, Gung?" tanya bapak kepadaku. "Alhamdulillah lancar, Pak. Kan naik kereta, jadi bebas macet. Tadi juga izin pulang lebih cepat dari kantor setelah selesai membereskan beberapa pekerjaan sebelum cuti panjang." "Oh, syukurlah kalau begitu. Fleksibel juga ya kantor kamu?" "Iya, Pak. Alhamdulillah. Semua hal bisa dikondisikan sampai saat ini." Kemudian ibu keluar dari dalam rumah sembari membawa teh poci hangat dan tahu aci yang sudah siap untuk aku nikmati. Menikmati teh poci dan tahu aci adalah kombinasi sempurna makanan ringan di kota Bahari. Tidak berselang lama adik-adikku datang, padahal malam sudah selarut ini. Datang kapan, Mas?" tanya adik pertamaku. "Baru beberapa menit yang lalu, belum lama kok, Dek," jawabku sambil menghabiskan tahu aci yang sedikit demi sedikit. "Cie, yang mau nikah, deg-degan gak, Mas? Barbar, ini loh, Mas Agung itu bakal enak-enakan," ledek adik keduaku. "Bro, nikah itu gak perkara enak-enakan doang, banyak pertanggungjawabannya, banyak hal yang perlu dilakukan, banyak hal yang perlu dijaga. Ini perkara anak orang yang dititipkan sama aku, dan pada hakikatnya aku juga harus memenuhi hak dan tanggung jawab sebagai suami nantinya, bro. Apalagi kalau sudah punya anak, level baru dalam kehidupan," jawabku sambil memasang muka serius. Serius amat sih, Mas bro. Tapi kan tetap aja, abis nikah kan udah halal," ledek adikku kembali. "Ya itu adalah salah satu nikmatnya orang menikah. Kenapa? Kamu pengen?" Aku tersenyum kecut ke arah adikku. Kami semua pun larut dalam canda dan tawa pada malam itu. Setelah ngobrol cukup lama, kami masing-masing masuk menuju kamar, beristirahat untuk melanjutkan kegiatan esok hari. Tersisa aku dan bapak duduk berdua. Biasanya kalau sudah seperti ini situasinya akan ada sesi wejangan dari bapak. Bisa jadi sambil bercanda atau sebaliknya pembicaraan akan kembali mengarah ke serius. "Kamu berangkat ke Banjarnegara kapan?" "Besok, Pak, hari Sabtu, malam hari, biar bisa mempersiapkan beberapa hal saat berada di Banjarnegara." "Besok, malam hari? Nantinya saat perjalanan memang kamu mau lewat mana?" "Lewat Pemalang, Pak, kan udah biasa lewat situ. Tapi baru kali ini sih lewat daerah situ saat malam hari." "Hati-hati, Gung, dikondisikan ya. Jalanan yang kamu lewati ini bukan jalan sembarangan. Banyak petilasan dan bangunan keramat yang akan dilewati. Belum lagi nanti kamu akan menemui hutan sebanyak 3 kali. Bener kamu mau lewat situ?" "Iya bener, Pak. Kalau lewat Purwokerto lumayan lama, agak muter jalannya. Tenang, Pak, insya Allah semua akan berjalan dengan lancar." "Ya sudah, tapi kamu wajib mengingatkan semua orang yang akan mengantarmu nanti. Bapak, ibu dan keluarga inti tidak boleh mengantarmu. Itu pantangan yang sudah jadi tradisi. Kami berkunjung saat akadmu akan dilaksanakan." "Dimengerti, Pak. Saya akan berhati-hati. Tapi penasaran juga, Pak, lewat Pemalang saat malam hari." Jangan bercanda kamu. Ya wes, Bapak masuk dulu. Bapak mau istirahat. Masih banyak hal yang perlu disiapkan untuk acara akadmu. Banyak hal yang harus dibawa ke Banjarnegara. Kamu juga istirahat aja sana. Besok ada sesuatu yang akan Bapak tunjukkan sama kamu." "Tunjukkan?
Apa itu, Pak? Tanyaku penasaran. Udah, sekarang sudah malam. Kamu istirahat dulu. Jaga kesehatanmu. Perintah Bapak kepadaku. Baik, Pak. Saya bersihkan badan dulu, baru setelah itu tidur. Aku langsung bergegas bersiap membersihkan diri. Bersiap untuk mandi terlebih dahulu sebelum tidur untuk mengistirahatkan badanku. Aku selalu diajarkan untuk membersihkan diri setelah perjalanan dari luar rumah. Minimal cuci muka, kaki, dan wajah. Dalam tradisi kebudayaan Jawa selalu diajarkan hal tersebut. Selain untuk kesehatan, membersihkan diri setelah melakukan perjalanan sebagai simbol membuang segala hal yang menempel pada tubuh, baik yang terlihat jelas oleh mata maupun hal yang tak kasat mata. Aku melangkah menuju kamar mandi. Saat itu sudah lewat tengah malam. Hawa dingin begitu terasa hingga menusuk tulangku. Namun tiba-tiba kepalaku seperti tertimpa beban yang sangat berat. Rasanya benar-benar tak bisa ditahan lagi. Aku langsung jatuh tersungkur tepat di depan kamar mandi. Sakit kepala yang aku alami saat itu terasa begitu berat. Baru kali ini hal semacam itu terjadi kepadaku. Mataku tertuju ke bawah. Dan tiba-tiba aku melihat sosok perempuan berdiri di depanku dengan mengenakan kain batik khas Jawa. Aku hanya bisa melihat bagian bawahnya saja. Kepalaku benar-benar tertunduk. Aku berusaha mengangkat kepalaku untuk melihat ke atas, namun hasilnya nihil. Leherku benar-benar terkunci. Begitu juga dengan mulutku. Tak ada satu patah kata pun yang bisa aku keluarkan. Sebenarnya siapa sosok yang ada di hadapanku saat ini? Pertanyaan itu terus berputar di pikiranku, lalu selang tak berapa lama terdengar suara dari atas kepalaku. Le, hati-hati, awakmu kui wis ditunggu, awakmu kui sing dipilih. Sayup-sayup suara itu mulai menghilang secara perlahan. Pandanganku lambat laun makin buram. Beberapa saat kemudian tubuhku benar-benar terjatuh. Yang aku lihat hanyalah kegelapan. Aku membuka mata, yang kulihat pertama kali adalah langit-langit ruangan. Yang aku tahu sekarang aku berada di dalam kamarku. Tunggu sebentar. Aku teringat terakhir kali aku masih berada di depan kamar mandi. Tapi kenapa sekarang aku di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa waktu itu seperti terjadi secara singkat? Semua pertanyaan itu memenuhi pikiranku dan tak lama setelah aku membuka mata. Saat mulai benar-benar tersadar, aku terkejut tak kala mendapati tubuhku sudah berada di atas kasur. Mataku langsung tertuju kepada ibu, yang kini duduk memegangi kakiku, dan saat itu juga aku melihat ekspresi ibu, tersenyum dengan air mata yang masih ada di wajahnya. Ya Allah, Le, kamu sudah sadar? Ibu khawatir, Le, ibu khawatir. Loh, memangnya ada apa denganku, Bu? Subuh tadi, waktu Bapak dan Ibu bangun mau berangkat kerja, kami semua terkejut menemukan tubuhmu tergeletak di depan kamar mandi. Bapak langsung membangunkan adik-adikmu lalu mengangkatmu dan membawamu ke kamar. Iya Mas, ono opo to Mas? Kok lemah banget sih Mas? Kecapean yo? Atau mumet mikirin biaya nikah? Ledek adik keduaku yang tiba-tiba datang entah dari mana. Lambemu Dek, asal nyembur aja. Aku menjawab sedikit kesal. Cok, Mas Agung itu lagi sakit, ya jangan dibuat bercanda dong. Timpal adik pertamaku yang sedari tadi berdiri di depan pintu kamarku. Tapi kok aneh ya Bu, kalau Mas Agung sakit harusnya seluruh badannya panas, demam. Subuh tadi saat kita angkat badannya dingin banget Bu. Lanjut penjelasan dari adik keduaku. Ibu juga gak tahu, Masmu itu tadi pagi benar-benar lemas badannya, tapi ibu yakin itu bukan karena demam. Mendengar percakapan dari ibu dan adik keduaku sepertinya ada hal yang menjanggal. Selama itu aku tidak merasakan apapun. Saat pandanganku ke arah jendela kamar, sinar mentari sudah benar-benar terlihat jelas. Tak ada lagi warna hitam di luar rumah. Bunyi kokok ayam jago pun juga beberapa kali terdengar. Sekarang jam berapa Bu? Tanyaku pada ibu menanyakan sudah jam berapa sekarang. 7:30 Gung. Mendengar jawaban itu membuat aku lemas. Ada apa dengan tubuhku? Aku merasa baik-baik saja. Namun jika aku bandingkan dengan pernyataan ibu dan adik-adikku, rasanya ada yang tidak beres. Kemudian pikiranku langsung mengingat sosok wanita dengan pakaian tradisional Jawa yang semalam datang menemuiku. Aku mulai ingat sedikit demi sedikit kejadian semalam.
Sebelum aku tak sadarkan diri, sepertinya hal ini harus ditanyakan kepada Bapak. Siapa tahu Bapak bisa memberikan penjelasan tentang kedatangan sosok tersebut. Bapak kemana, Bu? Tanyaku menanyakan keberadaan Bapak. Bapak berangkat ke tempat jualan, kan masih harus merampungkan beberapa pesanan sebelum libur untuk pernikahanmu. Itu juga adik-adikmu baru pulang, sebentar lagi paling datang. Ya Allah, cuan terus yang diurus, Bu. Anaknya pingsan aja masih gak ditungguin sampai sadar. Aku agak sebal dengan sikap Bapak. Gung, bapakmu itu gak cuma ngurus kamu doang. Banyak pesanan orang yang perlu diurus. Kita bisa lebih baik sekarang karena juga hasil kerja keras Bapak. Iya loh Mas, setidaknya dulu keluarga kita berada di bawah garis kemiskinan. Sekarang naik sedikit lah Mas. Ya kira-kira berada tepat di garis kemiskinannya. Potong adik keduaku yang bermaksud bercanda untuk mencairkan suasana. Iya sih, Mas juga gak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tapi yang Mas ingat semalam itu... Udah, gak usah dilanjut Gung. Lihat sebelah kananmu. Ibu tiba-tiba memotong obrolan. Aku pun langsung melirik ke arah sebelah kanan tubuhku. Terlihat satu buah batu berwarna biru tua. Di bawahnya ada kain putih. Seperti habis dibuka, diletakkan di samping bantalku. Batu? Ini batu biru buat apa, Bu? Kok ada di sini? Aku menanyakan maksud dari diletakkannya batu biru tersebut. Sebelum pergi tadi, Bapak memberikan batu itu. Bapak khawatir kalau saat kamu pingsan tadi ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ya, itu buat jaga-jaga aja. Ibu menjelaskan semuanya sambil memberikan segelas teh hangat untuk aku minum. Beberapa menit sudah berlalu. Aku masih terduduk sendiri di atas kasur. Masih terus meminum teh hangat yang ibu berikan sedikit demi sedikit. Tubuhku seperti masih menolak untuk segera bergegas ke kamar mandi. Namun di sisi lain, bagian tubuhku sudah terasa lengket karena bekas keringat. Rasanya sudah tidak nyaman. Pikiranku masih saja muncul pertanyaan, siapa sebenarnya yang semalam datang menemuiku di saat semua orang sudah tertidur dengan lelap. Udah bangun Gung, gimana keadaanmu? Suara Bapak tiba-tiba muncul, membuat kaget dan langsung mengalihkan pandanganku kepadanya. Sudah Pak, alhamdulillah aku gak merasakan apa-apa. Biasa aja Pak, tapi aku masih malas buat melangkah ke kamar mandi. Jangan gitu, mandi dulu sana. Kamu itu nanti malam kan sudah harus pergi ke Banjarnegara. Jadi banyak yang harus dipersiapkan. Jadi nikah gak? Ya jadi Pak, yang bener aja. Doainlah yang baik-baik. Loh, Bapak kan cuma tanya. Ya sudah, mandi sana. Ada yang perlu Bapak bicarakan sama kamu. Mengenai batu ini Pak. Udah jangan banyak tanya. Cepat mandi sana. Perintah Bapak yang langsung memotong pertanyaanku. Aku pun segera bergegas bangun dari tempat tidurku, bersiap untuk membersihkan badan yang sudah sangat lengket mungkin akibat keringat di badanku. Saat melewati depan pintu kamar mandi, aku jadi teringat peristiwa malam tadi. Aku sudah tidak terlalu memikirkannya. Segera aku pun bergegas mandi agar lebih cepat tahu apa yang akan diceritakan Bapak kepadaku. Selesai mandi, aku pun bergegas ke kamar untuk memakai baju. Aku melihat batu biru yang berada di sebelahku kini sudah tidak ada. Mungkin saja batu tersebut sudah diambil oleh Bapak. Lalu aku bergegas ke ruang tamu. Bapak pun sudah menunggu di sana. Dengan satu teko teh poci dan gelasnya, aku segera duduk di hadapannya, menyalakan rokok dan memulai pembicaraan dengan Bapak. Ada apa Pak? Tanyaku pada Bapak yang sedang duduk di ruang tamu sembari menikmati teh pocinya. Udah, duduk dulu, biar enak ngobrolnya. Perintah Bapak kepadaku. Aku pun langsung duduk di depannya, menuangkan teh dari poci ke gelas kecil yang nampaknya sudah Bapak sediakan untukku. Terlihat raut mukanya serius, tatapannya sangat tajam, seolah ada hal yang sangat penting ingin disampaikan. Suasana rumah yang tadinya ramai tiba-tiba berubah menjadi hening, seolah-olah penjelasan Bapak kali ini benar-benar harus diperhatikan dengan pikiran fokus. Bapak mau ngomong soal kejadian tadi malam. Kamu jangan kaget, jangan histeris, kamu kudu nerima dan tenang ya. Perintah Bapak kepadaku. Ya Pak, cepat katakan, pikiran saya malah gak tenang kalau Bapak masih simpan terus. Coba Pak, segera ceritakan. Aku mendesak Bapak untuk segera menceritakannya. Pelan-pelan, ini hal serius karena menyangkut langkah hidupmu selanjutnya. Tadi wong lanang ojo grasa kerusuh.
Tetap tenang, ucap Bapak mencoba meredam rasa penasaranku. Bapak masih saja menghisap dan menyembuhkan asap rokoknya berkali-kali, seperti sedang menata kata yang akan disampaikannya. Aku mencoba untuk tenang, lebih tenang lagi menunggu pesan yang akan keluar dari mulut bapakku. Benar saja, kurang lebih 1 menit kami berdua terdiam dan saling menatap. Bapak akhirnya pun memulai pembicaraan. "Kamu sudah dapat amanat langsung," ucap Bapak kepadaku. "Amanat? Soal apa, Pak, kalau saya boleh tahu?" "Soal pernikahanmu. Sekarang Bapak tanya sama kamu, masih ingat gak dengan kata-kata yang semalam kamu dengar?" "Masih, Pak. Kurang lebih yang aku ingat itu begini. Le, hati-hati. Awakmu kui wes ditunggu. Awakmu kui sing dipilih." "Maksudnya apa ya, Pak? Kenapa saya perlu berhati-hati dan dipilih dalam artian apa dan siapa wanita itu?" "Mungkin ada kaitannya dengan pernikahanmu, Gung, dan keluarga calon istrimu. Tapi Bapak hanya bisa cerita soal rumahnya saja. Mengenai pernikahanmu itu masih misteri, kan masih belum terjadi." "Memangnya ada apa, Pak, dengan rumah calon istriku? Bapak merasakan apa?" "Ada yang tidak suka dengan keluarga calon istrimu. Ada yang punya dendam. Dendam itu terkait kejadian masa lalu. Ada yang diam-diam sudah mengirimkan banyak demit ke rumah itu, terutama di kamar Mbah Uti." Bapak kemudian mengambil gelasnya, meminum teh yang sudah mulai dingin karena pembicaraan kami. Raut wajahnya seperti menyembunyikan sesuatu. Aku pun masih menanti kalimat apa lagi yang akan keluar darinya. Sepertinya Bapak kali ini sangat berhati-hati saat ingin mengatakannya. Dalam hati rasa antara ingin percaya dan tidak percaya pun bergejolak. Tapi dengan kejadian-kejadian yang di luar nalar yang terjadi jelang hari pernikahanku, aku tidak bisa mengabaikan begitu saja. Aku harus mencari tahu, lewat mana lagi selain dari bapakku. Setidaknya sedikit atau banyaknya petunjuk yang akan aku dapatkan membuat aku jauh lebih berhati-hati untuk melangkah. "Pernikahanmu itu sangat dinanti, Gung. Bukan masalah dalam hubungan kamu dan calon istrimu, tapi ada pesan yang Bapak dapat dari Mbak Uti." Tiba-tiba Bapak mulai berbicara kembali. Kali ini ada apa lagi dengan Mbah Uti yang sudah tenang di alam sana? "Kenapa lagi dengan Mbah Uti, Pak? Beliau kan sudah tenang." "Benar, beliau sudah tenang. Tapi apa yang Bapak dapatkan di acara lamaran kemarin itu membuat Bapak kaget. Namun Bapak masih menyimpannya sendiri. Pernikahanmu itu suci dan akan menjadi pembersih dari hal buruk di keluarga itu. Pembersih dari dendam yang akan dikirimkan pada keluarga calon istrimu." "Memangnya apa yang membuat Bapak yakin soal itu, Pak?" tanyaku tegas pada Bapak. "Nyai Banuwati sudah langsung memberikan pesannya sama kamu. Semalam beliau yang datang langsung." Mukaku mendadak tegang mendengar nama asing itu. Pertanyaan berputar terus di otakku. Tanganku pun bergetar. Kepalaku mendadak berat saat Bapak mulai menyebutkan namanya. "Siapa beliau, Pak? Dan apakah ada hal baik dengan kedatangannya atau sebaliknya?" "Nyai Banuwati itu adalah penghuni lama rumah yang kita tinggali. Panjang jika Bapak ceritakan semuanya sekarang. Yang jelas beliau masih ada di rumah ini, berdampingan dengan kita yang hidup. Kamu ingat kan, dulu rumah yang kita tempati ini adalah lembah angker." "Ingat, Pak, tidak ada yang mampu bertahan tinggal di rumah ini lebih dari 3 bulan. "Nah, kamu ingat ternyata. Ya sudah, kamu sekarang sudah tahu kan sosok yang dulu datang mengganggu saat pertama kali tinggal di rumah ini. Sekarang kita harus hidup berdampingan dengan mereka." Bapak menjelaskan semuanya. Kini pikiranku lebih terbuka, perasaanku lebih tenang, walaupun sebenarnya ada pertanyaan yang masih menjanggal. Mengenai baik atau tidaknya dari kedatangan beliau, kamu yang bisa menjalaninya nanti. Garis takdirmu Bapak gak tahu. Yang jelas kamu tetap berhati-hati. Kamu menuju sebuah prosesi penting dalam hidupmu. "Lalu apa kaitannya dengan batu biru itu, Pak?" tanyaku sambil menunjuk batu biru yang sedari tadi ada di meja, lengkap dengan kain pembungkusnya. Aku masih duduk di tempatku, masih menunggu jawaban yang akan keluar dari mulut Bapak. Satu persatu pertanyaan sudah terjawab, namun rasa penasaranku semakin bertambah. Sebenarnya bukan kali pertama aku mengalami hal semacam ini. Hal yang tak bisa dinalar dengan akal logis pikiran manusia pada umumnya.
Anugerah yang didapatkan bapak kadang menyeret anak dan istrinya bersinggungan dengan penghuni dimensi lain. Yang siap atau tidak siap, kita semua harus menerimanya. Aku tidak ingin terlalu larut dalam hal tersebut. Berusaha bersikap biasa saja, menyimpan sendiri, mungkin karena tak ada yang bisa menjadi tempatku untuk bercerita. Pernah mencoba menceritakan kepada beberapa teman, tapi yang aku dapatkan hanyalah candaan dan kerap disebut bocah kurang waras. Sampai akhirnya aku sadar, segala kejanggalan yang aku alami sejak kecil ini hanya bisa kupendam dalam-dalam. Bapak, mohon jawab segera. Apa kaitannya batu biru itu dengan kejadian yang semalam aku alami? Pelankan suaramu, Gung. Tidak elok rasanya berbicara dengan nada tinggi seperti itu kepada orang tua. Bapak mencoba meredam nada bicaraku yang tanpa kusadari malah meninggi. Maaf ya Pak, saya hanya terlalu memikirkan hal tersebut. Nanti malam saya harus ke Banjarnegara. Saya ingin pernikahan ini berjalan dengan baik. Ya justru itu, apa yang kamu inginkan akan terjawab. Bawa batu itu saat perjalanan nanti. Hah? Untuk apa Pak? Bawa batu itu, hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Apa yang terjadi nanti tergantung keputusan yang kamu buat. Bapak hanya bisa menyampaikan itu saja. Kamu tetap berhati-hati, Gung. Jawaban Bapak sama sekali tidak memberikan penjelasan secara gamblang. Yang ada malah timbul banyak pertanyaan dalam otakku. Dengan segala pertimbangan, akhirnya aku putuskan untuk membawa batu tersebut dalam perjalananku ke Banjarnegara. Aku yakin apa yang diperintahkan Bapak akan membawa kebaikan ke depannya. Sebagai anak, aku cukup manut saja. Mencoba menjalankan perintah orang tua yang memang tujuannya baik. Mana ada orang tua yang menginginkan anaknya sendiri celaka. Hari itu berjalan dengan singkat. Siang telah berganti dengan sore. Banyaknya persiapan yang dilakukan membuat waktu seakan berjalan dengan cepat. Tepat saat kumandang azan maghrib tiba, segala persiapan sebelum berangkat menuju Banjarnegara kini telah usai. Selepas melaksanakan sholat maghrib, aku bisa sedikit bersantai di ruang tamu. Ibu dan adik-adikku masih menjalankan kegiatan mereka masing-masing. Sedangkan bapak, beliau sedang berbincang dengan tamu di pelataran teras rumah. Tak berapa lama suara mesin mobil terdengar di depan rumah. Dan saat pintu mobil terbuka, ternyata Pak Le, Bu Le dari Selawi dan anak lelakinya Aldi datang dengan mobil yang baru. Kami yang di dalam rumah langsung menuju ke depan, menyambut kedatangan mereka. Wih, baru ya mobilnya, keren. Sambutan pertamaku pada Aldi dan pamanku. Barulah, bagus gak Gung? Tanya Pak Le kepadaku. Mantep lah Pak Le, ini tipe paling tinggi kan Pak Le? Ya jelas, sekalian yang mahal kalau mau ambil kredit, yang penting lancar nyicilnya. Sontak kami tertawa bersamaan. Ini adalah kali pertama Pak Le membeli mobil baru dari hasil berdagang. Pastinya mereka semua sangat bahagia, satu persatu hal yang diimpikan pun tercapai. Mas, aku ikut ya ke Banjarnegara. Udah dapat komando langsung dari Bapak nih. Pertanyaan Aldi membuat aku berhenti tertawa sejenak. Lah, kok iso? Tanyaku seketika. Masuk dulu semuanya, jangan ngobrol di depan rumah. Gak baik, gak sopan. Masuk-masuk, biar Bu De buatkan teh poci. Perintah ibuku kepada Aldi dan Pak Le. Kami semua pun akhirnya masuk ke dalam, duduk di kursi yang tersedia. Bapak juga sudah berpindah ke dalam, menyambut adiknya dan keponakannya. Para tamu satu persatu juga berpamitan kepada kami untuk meninggalkan rumah. Pak Le dan Bu Le sebagai adik dari Bapak langsung mencium tangan Bapak, dilanjutkan oleh Aldi. Setelah itu mereka bertiga pun duduk. Aku pun duduk di samping Bapak. Penasaran dengan kedatangan mereka di saat aku akan berangkat ke Banjarnegara. Jadi begini Gung, kedatanganku dari Selawi ke Tegal itu mau minjemin kamu kendaraan. Mobil itu bisa kamu bawa ke Banjarnegara nantinya. Sekalian test drive, mumpung medannya cocok, naik turun. Oh alah, gitu toh Pak Le. Saya kira Bapak sudah menyiapkan mobil sewaan dan sopirnya. Ngapain ngerental kalau saudara punya? Iya nggak Mas? Tanya Pak Leku kepada kakaknya. Alhamdulillah, adik-adikku udah jadi orang, sudah punya kendaraan bagus buat dibawa jalan. Sejenak Bapak terdiam. Jadi gini loh Gung, Bapak itu udah minta izin sama Pak Lemu, mobilnya mau dibawa ke Banjarnegara buat ngantar kamu ke sana. Nanti kami semua tidak ada yang mengantar kamu ya. Lah, kenapa Pak?
Saya kira salah satu dari bapak dan ibu atau adik-adik ada yang bisa ikut ke Banjarnegara. Nggak gitu, nggak boleh. Dalam adat Jawa, kami sebagai orang tuamu dan kerabat paling dekat tidak boleh mengantarkan kamu. Kalaupun datang ke Banjarnegara, keluarga kita harus sewa hotel dan lain-lain. Ya, kamu tahu sendiri kan, biayanya pasti mahal. Kita nggak bisa ujuk-ujuk terus datang bertamu sebelum kamu akad nikah. Iya Pak, saya tahu bahwasanya orang tua pengantin laki-laki hanya bisa mengantar dan hadir saat acara akad nikah. Tujuannya adalah menjaga adab sopan santun sebagai pihak laki-laki yang datang untuk meminang anak perempuannya. Nah, iya Gung, gak pas kalau kita semua satu keluarga hadir di sana malam ini. Yang namanya tamu kan datang pas acara, paham kan maksudnya? Tapi kok saya boleh ke Banjarnegara dulu Pak? Bukannya lebih baik saya datang bersama keluarga? Gini Gung, pertama kondisi calon besanmu itu di luar kota. Jodohmu dapatnya orang Banjarnegara. Pastinya harus ada persiapan lebih untuk pengantin. Kedua, kamu di sana juga nggak akan ketemu calon istrimu. Kalian harus menjalani pingit sampai acara akad nikah digelar. Nanti kamu akan menginap di rumah saudara calon istrimu yang jaraknya nggak terlalu jauh. Namun pas untuk melaksanakan prosesi pingitan, Bapak sudah berkoordinasi dengan saudara calon istrimu saat penentuan tanggal pernikahan kemarin. Mengenai saya nginap di mana, saya sudah paham Pak. Tapi boleh tanya nggak? Saya sering menyaksikan prosesi pingitan waktu kecil dulu, waktu di desa, dan sekarang saya menjalaninya. Tujuannya apa ya Pak? Wah, panjang Gung. Salah Bapak juga sih nggak ngomong ini sama kamu jauh-jauh hari. Bapak sih terlalu sibuk dengan dagangan dan menyembuhkan orang. Aku mulai kesal mendengar jawaban Bapak yang menggantung. Bukannya begitu Gung. Bapakmu itu memang harus membantu orang. Anugerah yang dia dapatkan tujuannya untuk membantu orang Gung. Pak Le tiba-tiba memotong pembicaraan kami. Mungkin ia merasa jawabanku seakan sedang menyinggung Bapak. Ngapunten Bapak, ngapunten Pak Le, aku kelepasan. Aku meminta maaf kepada mereka berdua karena sikap dan mulutku yang lepas kendali. Ya udah, aku jelasin secara singkat. Sebenarnya tradisi pingit itu repot. Belum lagi ada acara adat Jawa yang hitung-hitungan weton. Yang dihitung gak cuma kamu saja sama dia, tapi kami sebagai orang tuamu dan orang tua calon istrimu juga dilihat. Cocok gak wetonnya? Lah, kalau gak cocok gimana Pak? Kalau dulu beneran gak jadi nikah Gung. Namun setelah penyebaran agama Islam masuk, lambat laun mulai ada kelonggaran. Gak selalu keras, masih bisa cari jalan tengah. Nah, Bapak ini ingin melestarikan budaya Jawa yang bisa selaras dengan perkembangan sekarang. Intinya yang terlalu saklek jangan jadi ucapan. Rezeki, jodoh, dan matinya seseorang itu kan sudah diatur sama Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga yang masih melanjutkan secara ketat adat dan tradisi itu. Cuman Bapak kepengen generasi muda bisa terus melestarikan budaya ini dengan hati yang enteng. Lalu Pak, apa ada hubungannya dengan hal gaib? Tanyaku pada Bapak yang sedang meminum tehnya. Ada Gung, ada itu. Calon pengantin kamu itu wangi. Kini giliran Bude yang menjelaskan. Wangi, disukai sama makhluk-makhluk halus itu. Para demit memberi suka, paham kamu? Jawab Pak Le dengan cengengesan. Ya kurang lebih seperti itu. Ada yang berkaitan dengan gaib, tapi secara nalar ada Gung. Tradisi pingitan itu bertujuan memberikan waktu pada calon pengantin untuk mempersiapkan diri menuju pernikahan. Saat dipingit, kamu dan calonmu dapat beristirahat dan merawat diri sebelum menyambut hari pernikahan. Dengan begitu, kamu dan calon istrimu terlihat lebih sehat dan segar di hari pernikahan esok. Nah, itulah kenapa kamu datang dulu ke Banjarnegara. Sekarang saya paham Pak. Matur suwun ya Pak. Buat Pak Le dan juga Bu Le, terima kasih banyak. Tak lama berselang terdengar suara langkah beberapa orang datang menuju pintu. Assalamualaikum. Kulo nuwun Pak De. Terdengar suara laki-laki yang sangat aku kenal dari arah depan pintu. Ternyata itu adalah suara Masmin. Kemudian di belakangnya disusul oleh Pak Duluk dan satu orang yang rasanya masih asing.